Technical View Euro USD dan juga Pound Sterling tanggal 4 Oktober 2021 jam 15.43 waktu Indonesia bagian Barat. Terlebih dulu kita lihat apa yang terjadi dengan dolar dan juga treasury yield karena emas ternyata langsung anjlok dan saat grafik dirilis ternyata dolar itu masih tetap stabil di bawah ya. Dan ini termasuk sideways. Sementara kalau kita perhatikan dari treasury yield ternyata dia sedang mengalami rebound ataupun recovery. Nah, ini pasca penurunan yang kemarin terjadi ternyata memang dia sedang mengikuti pola kenaikannya. Entah apakah nanti malamnya dia akan terbatas atau tertahan di zona resisten seperti double top atau tidak. Ini yang akan mungkin saja bisa Anda manfaatkan di malam hari terkait untuk pergerakan emas selanjutnya. Tapi jangan dulu membalas ataupun jangan dulu entry di waktu-waktu terdekat kecuali sampai nanti malam. Nah, apakah hal yang sama akan terjadi dengan pergerakan pound sterling ataupun euro USD? Kita lihat di grafik euro dan juga pound sterling. Ya, ini adalah grafik H4 untuk pound sterling di jam 15:45 waktu Indonesia bagian Barat. Area high masih tertahan 1.3576 dan low 1.3530. Running price di 1.3545. Kalau misalkan lihat dari teritori garis atau trend line, nah ini yang akan saya remarks ya. Jadi 1.3600 yang juga berimpitan dengan teritori 61.8% juga sekaligus dengan areal trendline. Berarti disinilah teritori yang menurut saya relatif ideal untuk melakukan sell. Jadi artinya walaupun dia mulai kenaikan, nantinya dia akan tertahan di zona ini dan ekspektasi dia akan rejection. Nah, berarti Anda punya pilihan sebetulnya untuk melakukan buy di teritori support atau melakukan sell di teritori resisten. Tapi kali ini saya kecenderungannya menantikan area resisten saja. Dikarenakan area kenaikannya nampaknya tidak akan terlampau berjalan lama, mengingat di bagian daily chart kita masih tetap dalam fase penurunan dari triangle dan juga weekly chartnya terhadap head and shoulder. Nah, di grafik daily kalau Anda perhatikan pullback ini ya atau kenaikan ini adalah zona pullback karena memang di 2 hari terakhir dia sempat rebound dan kalau kita asumsikan 3 candle formation ini adalah sebagai pola Morningstar. Tapi lagi-lagi long black candle ya ini adalah di tanggal atau di hari Kamis yang lalu tanggal 28 September memiliki teritori area open 1.3703 dan juga low di atau close di 1.3539. Berarti 50%-nya itu real body akan berada 1.3620. Yang artinya kembali kalaupun Anda melakukan buy, Anda hanya memiliki kesempatan sampai teritori 1.3620. Jadi confirm ini diasumsikan sebagai pullback saja. Walaupun ada Morningstar, tapi saya asumsikan pullback karena memang 2 candle berturut-turut dia long black candle di minggu yang lalu. Nah, otomatis kalau kita perhatikan lagi, maka ekspektasi supportnya adalah 1.3426, tapi hari ini saya rasa tidak akan sampai sana. Tapi untuk area resisten, tentunya kalau dia berhasil tembus 1.3620, ya kita asumsikan saja di area 39 ataupun 40 ini masih bisa untuk melanjutkan kenaikan. Ya, ekspektasinya tentunya karena weekly masih tetap dalam bayang-bayang head and shoulder, daily pun dalam triangle pattern, maka kemungkinan di grafik H4 saya asumsikan trendline ini akan sangat membantu menahan laju kenaikan. Nah, kemudian areal high yang sampai saat ini 1.3576 itu adalah areal di bulan Juli yang sempat di 1.3571. Maka itu dia kecenderungannya relatif sama. Ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, tertahan dan sebetulnya kalau misalkan dilihat Anda boleh saja melakukan sell on rally di teritori 1.3580-an sampai 1.3600. Tapi yang paling ideal saya menganggap areal sell on rally-nya itu kemungkinan 1.3600 ataupun 1.3616. Jadi Anda boleh waspada di 3580 sampai 1.3615. Target pertama yang diharapkan adalah dia kembali turun, berarti di sini rejectionnya, kemudian mencapai TP pertama 1.3550 dan TP kedua 1.3495. Tapi kalau misalkan untuk stop loss-nya, berarti saya asumsikan di 1.3650. Sementara kalau Anda melakukan sell di teritori 1.3580, maka TP pertama sebaiknya disimpan kurang lebih sama 3550 atau Anda turunkan sedikit di 3540. Nah, tapi TP kedua tetap di 1.3495 karena saya belum melihat kemungkinan tekanan sampai 1.3410 berhubung hari ini relatif sepi untuk data ekonomi dari Inggris. Nah, untuk stop loss-nya sendiri saya asumsikan sama di 1.3650 karena ekspektasinya kalaupun dia tembus maka kita harus menghindari false breakout.
Dan kalau kita lihat dari sisi Euro USD, di grafik H4-nya kurang lebih relatif sama atau mirip ya. Serupa tapi tak sama. Kalau di grafik daily-nya dia kecenderungan memiliki, ini mungkin saja kita asumsikan tweezer bottom ya. Kita coba lihat area low-nya 1.1562 di tanggal 30 September, sementara di tanggal 1 Oktober yang lalu itu berada 1.1563 ya. Relatif berdekatan, cuma selisih 1 poin saja, jadi saya asumsikan tweezer bottom. Nah, oleh karenanya kemungkinan potensi kenaikannya sangat wajar ya, jadi kemungkinan masih bisa terjadi. Peluangnya pun untuk mencapai teritori 1.1642 saya rasa sebagai real body atau 50% real body dari long black candle yang ada di tanggal 29 September. Sementara maksimumnya adalah area high dari long black candle di 1.1690. Nah, kalau kita lihat dari grafik keempatnya, ekspektasi saya adalah dengan adanya Fibonacci retracement 61.8, 50% kecenderungan dia akan tertahan. Jadi bisa saja Anda manfaatkan. Nah, ini sudah bagus karena tadi pagi saat saya memprint ataupun mengcapture, grafik masih berada di teritori kurang lebih 1.1607 dengan areal terendah 1.1606. Sementara hari ini dia sudah mencapai 1.1587, which is sudah masuk teritori buy kita karena buy on dipnya di 1.1585 ya, dipnya di sini ya, ini persis candle yang ini. Kemudian juga 1.1595 dan target pertama adalah 1.1635, itu berada sedikit di teritori 38.2%. Sementara TP kedua saya cantumkan sedikit di atas dari 61.8%. Nah, jadi up lalu kita manfaatkan karena memang euro sifatnya masih bisa dimanfaatkan sedikit, sementara untuk range-nya tidak diharapkan lebih dari teritori trendline ini, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan teritori rejection di area ini. Nah, stop loss 1.1530 saya rasa cukup. Nah, nanti malam kalau misalkan ternyata kenaikan sudah mendekati teritori trendline, harap berhati-hati, jangan buy lagi karena kemungkinan dia akan terjadi atau diharapkan terjadi rejection. Apalagi kalau di daily chart-nya 50% real body-nya di 1.1642 cenderung mampu menahan. Jadi kemungkinan kalau misalkan mengikuti ini, berarti di grafik keempat pun targetnya mungkin saja TP1 yang akan relatif mudah untuk disentuh. Sementara TP kedua relatif agak cenderung sulit karena range pergerakan di harian kecenderungannya selalu terbatas. Dan sedikit untuk melihat dari grafik emas, maka kemungkinan potensinya Anda bisa gunakan Fibonacci retracement seperti ini. Teman-teman perhatikan Fibonacci retracement 38.2% yang sampai saat ini sudah disentuh 1748.60, sementara 50% dan juga 61.8%. Saya rasa kita masih bisa mendapatkan tekanan sampai zona 38 ataupun 43. Jadi harap berhati-hati. Kalaupun Anda mau melakukan kembali area buy, saya tidak sarankan di teritori yang sekarang, melainkan saya lebih ekspektasinya menunggu di teritori 1738 ataupun 1743. Dan tentunya yang paling sensitif adalah pembahasan terkait dengan taper ataupun dengan debt ceiling. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.